Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ulfa Nalaraya di channel YouTube Ulfa Nalaraya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan serta keafiatan untuk melaksanakan tugas dan peran teman masing-masing ya. Hari ini senang sekali saya kembali dapat berjumpa dengan teman-teman sekalian di channel YouTube Ulfa Nalaraya dalam pembahasan bagaimana menjadi seorang profesional speaker yang baik, menjadi seorang pembicara yang baik, presentator, moderator, ataupun MC yang baik. Teman-teman sekalian, hari ini adalah pertemuan ke-6 kita. Sejak awal saya sudah menyampaikan tentang pengantar umum menjadi seorang profesional speaker yang baik. Lalu di bagian kedua dan ketiga ada trik-trik secara umum untuk menjadi seorang profesional speaker yang baik. Lalu di pertemuan keempat saya sudah menyampaikan bagaimana cara merangkai kata-kata atau merangkai kalimat dengan mudah. Lalu di pertemuan terakhir kemarin, di pertemuan kelima, tips bagaimana mengatasi grogi pada saat menjadi seorang MC, host, moderator, presentator, ataupun profesional speaker yang. Nah, tentu saja pada kesempatan ke-6 ini, teman-teman berpikir hal apa lagi yang patut kita ketahui dan kita pelajari bersama terkait dengan menjadi seorang pembicara yang baik. Teman-teman sekalian, sebenarnya jika berbicara tentang bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik dan benar, itu tentu saja memuat ada banyak sekali segmen yang harus kita penuhi. Baik dari segmen kebahasaan kita, lalu body language kita, lalu kepahaman dan wawasan kita terkait acara tersebut, gitu ya. Dan juga hal-hal lain yang mendukung dari ke pelaksanaan tugas dan fungsi kita untuk menjadi seorang speaker. Itu juga termaktub di dalamnya tentang kostum, lalu persiapan sebelum perform, ya, lalu mengatasi audiens dan bagaimana sikap kita pasca menjadi seorang pembicara. Oleh karena banyaknya hal tersebut, maka pada setiap sesi saya ingin mencoba untuk mengupas sedikit demi sedikit sehingga teman-teman nanti bisa mempraktikkan atau menonton dan mempelajarinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Karena setiap orang tentu saja memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya terfokus pada body language ya, atau bahasa tubuh. Ada juga yang terfokus pada penguasaan bahasa atau kalimat dan kata-kata. Dan ada juga yang terfokus pada bagaimana cara membawakan acara atau dalam tanda kutip ciri khas, karena biasanya seorang pembicara itu tentu saja mempunyai ciri khasnya masing-masing yang tentu tidak sama dengan orang-orang lainnya. Baik, pada kesempatan ke-6 ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi terkait tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menjadi seorang pembicara. Teman-teman sekalian, sepertinya kita semua sudah mengetahui ya hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan, hal-hal prinsip apa yang sebenarnya harus kita miliki, identiknya seperti itu. Ketika kita mencoba atau sudah terjun menjadi seorang pembicara. Pembicara itu ya teman-teman, apa saja bisa menjadi presenter, moderator, host, MC atau apa saja ya. Dalam kesempatan ini saya sudah merangkum ada 4 hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan menjadi seorang pembicara. Nah, semoga nanti kita dapat menerapkan secara bersama-sama. Tentu saja learn by doing. Jadi kita belajar sambil mencoba. Karena kemampuan berbicara hampir sama dengan kemampuan menulis. Dalam arti kita membutuhkan latihan yang banyak, kita membutuhkan penerapan yang banyak, di mana penerapannya itu sendiri tentu saja tidak terbatas pada teori saja, tetapi lebih pada best practice yang teman-teman berikan pada saat perform. Ya teman-teman,
Jangan lupa sebelumnya ya, jangan lupa like ya, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar teman-teman kita di luar sana yang sedang mencoba mempelajari bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik itu juga dapat terbantukan ya. Yang pertama, hal-hal yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian adalah kreativitas. Saya sudah merangkum keempat hal ini dalam 4 kata kunci yang insya Allah akan mudah kita ingat dan mudah kita praktikkan. Atau mungkin teman-teman bahkan sudah memperhatikan, hanya saja mungkin intensitasnya yang berbeda atau caranya yang berbeda ya. Dan juga mungkin sudah mempraktikkan tapi setengah-setengah atau belum mempraktikkan mungkin ya. Kita belajar sama-sama untuk mengupas lebih dalam. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah kreativitas. Seorang pembicara yang baik dan benar serta dapat dikatakan profesional tentu saja harus memiliki sikap kreatif yang tinggi. Nah, sikap kreatif ini bisa muncul dari dalam maupun dari luar. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Kalau faktor internalnya tentu saja datang dari diri kita sendiri. Jadi kita kadang-kadang melihat acara, apa yang terjadi di dalam acara, itu biasanya kreativitas kita akan muncul sendiri. Jadi inner dari dalamnya itu akan muncul sendiri. Cukup kita diberikan gambaran konsep acaranya seperti ini atau alur kegiatannya dan acara seperti ini, kita biasanya sudah bisa untuk lebih kreatif menjadikan atau membangunkan acara tersebut ya, membangunkan semangat acara tersebut sehingga menjadi lebih tanda kutip lebih bermutu dan nilainya menjadi semakin lebih banyak dibandingkan awalnya tadi. Itu kreatif dari segi internal. Kalau dari faktor eksternal apa saja? Faktor eksternal bisa jadi tuntutan ya. Tuntutan dari panitia atau dari IO atau dari pelaksana program atau kegiatan yang menuntut atau meminta kita agar kita dapat bersikap kreatif ya. Jadi kalaupun misalnya kita tuh nggak kreatif aslinya, tetapi karena dituntut, dijejali ya, di briefing terus bagaimana agar acara ini memang benar-benar sampai kepada audiens ya, tujuan atau hajat atau maksud dari acara tersebut dapat tercapai, sehingga kita juga sedikit tidak otak kita itu didoktrinasi untuk bersikap kreatif ya. Jadi sudah ada dorongan dari dalam, ada juga dorongan dari luar, sehingga secara tidak sadar itu kadang-kadang juga kita bertindak sekreatif mungkin. Kita sudah bisa bersikap dengan kreatif pada saat pelaksanaan acara. Misalnya contoh ya, kreatif yang saya maksud, kadang-kadang MC hanya dikasih skrip acara, sudah dikasih skrip acara susunan mulai dari pembukaan, lalu pembacaan doa, sambutan A, B, C sampai dengan acara istirahat maupun penutup. Biasanya seperti itu ya. Nah, karena kita ketahui acaranya itu sifatnya informal atau semi formal, maka kalau semi formal atau informal kita masih bisa untuk membuat acara ini lebih kreatif. Nah, contoh yang lebih kreatif itu adalah misalnya kita masih bisa memberikan saran kepada panitia bagaimana misalnya di sela-sela acara itu bisa diselipin. Nah, misalnya tadi awalnya diminta paduan suara atau apa, misalnya diminta di acara istirahat, mungkin karena jamnya panjang gitu ya, dan lalu item kegiatannya sedikit gitu, dan hadirin atau audiensnya juga cukup banyak, membutuhkan banyak hiburan misalnya, itu bisa dimajukan di awal dulu paduan suaranya untuk para acara pada saat menyambut tamu undangan atau pejabat-pejabatnya atau tamu kehormatan ya. Itu bisa, meskipun nanti akan ditampilkan di belakang tentu dengan bahasa-bahasa yang berbeda lagi gitu, sehingga orang-orang juga cenderung tidak akan bosan untuk menampilkan atau menonton penampilan pengisi acara tersebut ya, karena kontennya juga yang disampaikan atau konten acaranya juga tentu berbeda kan. Nah, kalau konten acaranya berbeda, penyampaian MC-nya pun berbeda, maka insya Allah audiens juga tidak akan bosan. Itu salah satu contoh kreatif yang saya maksud. Jadi pembawa acara itu kadang-kadang diberikan ya kesempatan oleh panitia untuk mengoreksi acara. Misalnya, gimana Mbak, gimana Kak,
apakah ini sudah tidak ada yang ditanyakan, biasanya di situ ada yang kurang jelas, biasanya kita bisa berdiskusi. Kadang-kadang tidak jarang ya, dari pengalaman saya juga, dari pengalaman teman-teman juga, kadang MC juga atur dah sama MC-nya, atur saja sama MC-nya. Kadang-kadang gitu, kita cuma dikasih skrip, susunan acara, nanti ada pun hal-hal lainnya ya, itu diserahkan ke MC. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kita nggak yang monoton sekali sesuai dengan apa yang dikasih, sehingga nanti akan lebih sampai. Karena biasanya seorang pembawa acara atau pemateri itu punya insting tersendiri. Kalau kayak gini nih pasti bagus, kalau kayak gini nih kurang bagus, biasanya kayak gitu ya. Next, teman-teman, yang kedua, seorang pembicara atau pembawa acara ya, host, moderator, presentator itu harus mempunyai atau harus bisa berimprovisasi. Improvisasi berasal dari kata improve ya. Kita melakukan improvisasi atau melakukan perubahan-perubahan, melakukan semacam polesan-polesan, itu tentu saja yang masuk akal atau logis, lalu wajar ya, dan tetap menjaga etika atau menjaga attitude, kesopanan, tidak melanggar norma-norma yang berlaku ya, tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu yang menyinggung atau berhubungan dengan sara, itu kan tentu saja jauh dari itu. Jadi harus bisa improvisasi. Improvisasi yang dimaksud adalah misalnya part acara ke acara. Jadi item acaranya misalnya ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti acaranya 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti perpindahan dari acara yang pertama ke acara yang kedua, ke acara yang ketiga, ke acara yang keempat, ke acara yang kelima. Seorang MC yang profesional itu dituntut tidak mengucapkan kata-kata yang sama secara terus-menerus, sehingga akan mengundang rasa kebosanan bagi audiens atau bagi pemirsanya. Sama juga kayak pembicara. Misalnya, kadang-kadang ada pembicara atau speaker yang bukan latah sih ya, semacam latah ya. Jadi mengulang kata-kata yang sama. Sepertinya gitu, sepertinya terlalu banyak kata sepertinya. Nah, kadang-kadang audiensnya ngitung. Kadang seperti itu ya, misalnya ulang-ulang. Nah, kalau misalnya dia dalam part setiap 5 menit, 10 menit mengucapkan 1-2 kali kan masih wajar, tapi kadang-kadang di tiap baris ya, itu selalu ada gitu. Jadi sepersekian detik sudah ada kata-kata itu. Iya kan? Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya jadi pembicara, jadi seolah-olah bertanya ke audiens, tapi terlalu banyak pengulangan kata-kata yang sama. Nah, kembali lagi tadi contohnya di perpindahan acara 1, 2, 3, 4, 5, menjadi MC yang baik itu harus punya tingkat improvisasi yang tinggi. Maka untuk mengganti kata selanjutnya itu tentu saja dibutuhkan kemampuan untuk mengimprove. Misal, biasanya orang-orang, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya rata-rata pembawa acara atau host mengucapkan kata tersebut. Padahal sebenarnya kita masih bisa melakukan improvisasi dengan membalik dengan maknanya yang sama. Misalnya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon kehadirat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Marilah acara resepsi pernikahan antara Ulfa dan Dinul Haq pada pagi hari ini dimulai. Nah, bisa dibalik, jadi nggak melulu yang ini, jadi terlihat juga tidak akan terlalu monoton. Nah, selanjutnya untuk perpindahan acara ke acara berikutnya, misalnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya, nanti lagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya, jadi selanjutnya terus, padahal itu bisa diganti. Misal pada saat acara kedua sudah selesai, itu adalah sambutan. Kita ingin mengucapkan terima kasih. Jadi tidak terkesan terima kasih kepada Bapak Dinul Haq, selanjutnya gitu. Terima kasih kepada Ibu Ulfa Nalaraya, selanjutnya. Nah, biar tidak begitu terus, kita bisa improvisasi. Misalnya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dalam poin kunci yang disampaikan tadi bahwa misalnya ya, sejatinya tak ada kesuksesan yang didapat dengan instan dan diperoleh oleh diri manusia itu sendiri, namun diperoleh melalui proses yang panjang dengan dukungan terbaik dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar,
Terima kasih dihaturkan kepada yang terhormat Bapak Dinul Haq Razak yang telah menyampaikan nasihat pernikahan. Misalnya kayak gitu. Jadi orang juga kita ngucapin terima kasih nggak bosan. Jadi terima kasih kepada Bapak Dinul Haq selanjutnya. Nah nggak gitu. Nanti di acara berikutnya perpindahan ke sesi berikutnya juga bisa seperti itu. Itu contoh kecil ya. Masih banyak contoh-contoh lain yang nanti tentu saja kalau misalnya sudah kami akan menyampaikan beberapa belas part terkait dengan teori, itu nanti akan kami selangi atau kami selingi dengan contoh-contoh cara membawakan acara dalam bentuk kalimat ya, yang langsung dapat dipraktikkan dan dapat teman-teman adopsi mungkin nanti pada saat perform menjadi seorang MC, host, presenter, moderator, presentator, atau jenis-jenis speaker lainnya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Setelah tadi dua, ya, yang pertama ada kreativitas, yang kedua ada improvisasi, selanjutnya yang ketiga yaitu sensitivitas. Kayaknya as-as semua ya. Kreativitas, improvisasi, dan yang ketiga adalah sensitivitas, maaf. Apa itu sensitivitas yang tinggi? Mengapa saya menyebut sebagai sensitivitas yang tinggi? Karena pada dasarnya semua manusia itu tentu mempunyai tingkat sensitivitas. Semua manusia itu pasti sensitif. Kalau yang namanya manusia pasti dia sensitif. Saya menambahkan kata yang tinggi karena kadang ada juga manusia yang tingkat sensitivitasnya itu rendah atau kurang atau sedang. Maka untuk menjadi seorang pembicara yang baik harus memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Contoh misalnya, pada saat proses pelaksanaan acara, kita kadang tidak mengetahui apa saja hal-hal yang bisa terjadi dalam proses pelaksanaan acara itu. Ya, kita tidak bisa menduga-duga. Ada namanya asas praduga ya kalau ini. Di hukum itu kalau misalnya di acara itu kita menyebutnya sebagai eksiden atau insidensil ya, kejadian-kejadian yang sifatnya insidensil, kejadian-kejadian yang sifatnya jarang terjadi namun mungkin saja terjadi pada proses pelaksanaan acara tersebut. Misalnya contoh ya, sensitivitas yang dimaksud itu sensitivitas misalnya tiba-tiba listrik mati misalnya ya. Nah, kalau misalnya pada saat listrik mati, otomatis itu panas banget, ya. Lampunya nggak ada. Kalau misalnya di ruang operasi maka AC-nya mati, gitu ya. Terus menggunakan pengeras suara juga nggak akan sampai ke belakang, nggak bisa dengar. Jadi itu juga akan mempengaruhi perform kita karena suara kita tidak akan sampai. Dua kemungkinan di situ. Sensitivitas yang saya maksud, kalau misalkan panitia atau berusaha untuk menyalakan listriknya lebih dulu dan meminta kita untuk menunggu beberapa saat, nah kita harus sensitif di situ, harus peka di situ. Bagaimana cara memahamkan audiens bahwa acara ini akan tetap berlangsung, terjadi kesalahan teknis dan panitia sedang berusaha atau berjuang untuk memperbaiki supaya keadaan kita kembali normal. Tetapi kita harus segera peka, sampaikan dengan bahasa yang lugas seperti itu ya. Itu contoh yang kedua, sensitif misalnya tiba-tiba pada pelaksanaan acara, pada saat pelaksanaan acara yang sifatnya outdoor ya, itu tiba-tiba terjadi hujan. Teman-teman sekalian, hujan itu teropnya cuma sedikit gitu, jadi atapnya cuma sedikit. Jadi kadang-kadang ada masyarakat atau audiens yang kena hujannya, otomatis konsentrasinya akan buyar dan kursinya akan dipindah-pindah seperti itu ya. Nah, bagaimana teknisnya atau bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau memang acara itu dalam kondisi hujan seperti itu, kita bisa berupaya untuk mempersingkat. Nah, jadi tingkat sensitivitas atau kepekaan yang saya maksud tadi bisa kita coba untuk ngomong atau dibantu oleh panitia kepada pengisi acara, mungkin bisa disingkat-singkat sedikit seperti itu ya. Dan kita juga tetap berkali-kali untuk bisa mengapresiasi kepada Bapak Ibu hadirin atas kehadiran dan kesabarannya atas musibah dan insiden selama pelaksanaan acara. Setidaknya di situ audiens akan merasa terapresiasi bahwa mereka datang ke situ bukan hal yang sia-sia. Ya, jadi kita bisa lebih sensitif dan peka untuk membantu panitia, membantu proses pelaksanaan acara. Ingat, kembali lagi ke filosofi kita bahwa seorang pembawa acara itu bukan yang membawakan atau membacakan acara.
Karena siapapun pasti bisa membawakan dan bisa membacakan acara. Tetapi sejatinya seorang pembawa acara atau master of ceremony yang baik adalah dapat mempertanggungjawabkan, ya, atau dapat bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan acara tersebut. Ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya poin keempat atau poin yang terakhir terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menjadi seorang pembicara adalah yang terpenting adalah membangun suasana. Di beberapa pertemuan selanjutnya, di beberapa pertemuan ke belakang sebelumnya, saya sudah sempat menyentil sedikit terkait dengan bagaimana membangun suasana. Saya akan jelaskan sedikit lebih detail seperti apa contoh dan apa urgensi kita melakukan hal-hal atau memperhatikan hal-hal yang terkait dengan usaha membangun suasana. Ketika kita merasa nyaman dalam membawakan acara atau memandu acara, maka biasanya ya kita akan lebih merasa rileks dan upaya atau usaha kita untuk membahagiakan orang lain itu tidak akan terasa sulit, ya. Sebab apa yang kita keluar dari mulut kita, apa yang kita sampaikan, ya, yang benar-benar tulus, insya Allah akan sampai kepada audiens juga dengan tulus, disampaikan dari hati dan juga akan diterima dari hati pula, yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Membangun suasana itu tidak hanya dengan audiensnya, tetapi dengan panitia. Kalau kita sudah selesai dengan panitia, kita sudah membangun kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, ya, untuk membangun suasana, maka seorang MC juga dapat membangun suasana dengan audiens. Misalnya dia acara lepas atau acara bebas. Ini panitia udah kenal semua nih, sudah saling diskusi misalnya. Nah, dengan audiens belum, padahal tamu undangan atau tamu kehormatannya belum datang. Dan itu adalah acara yang sifatnya semangat misalnya. Acara kampanye misalnya, ya, saya contohkan. Nah, di situ seorang MC bukan cuma membawakan, tetapi harus mampu membangkitkan semangat, ya, atau memotivasi Bapak Ibu yang hadir di situ. Caranya apa? Membangun suasana dapat dilakukan dengan membuat yel-yel singkat. Nah, teman-teman, banyak yang menganggap untuk membuat yel-yel ini sepele. Ada juga yang menganggap, oh itu bukan urusan saya, nanti saja dibuka yel-yelnya sama calonnya misalnya, ya, atau sama moderatornya misalnya. MC gak perlu, MC cuma bawakan. Oh, jangan salah, karena speaker yang pertama kali dilihat dalam sebuah acara itu adalah MC sebelum speaker-speaker lainnya, mau dia moderator, pembicara, calonnya, eksekutornya, siapanya gitu, ya, tetap pembawa acara yang terlebih dahulu. Sehingga ketika pembawa acaranya meyakinkan, maka yang mengisi acara juga akan lebih semangat dan audien juga akan lebih semangat. Buatkan yel-yel sederhana dan singkat, ya. Kalau bisa tipsnya boleh mengacu kepada tema kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu. Jadi kita bisa buat yang singkat-singkat saja. Misalnya contoh, di situ ada peserta kelas MC aja, ya, atau kelas bicara aja, ya, misalnya kelas bicara, kelas MC misalnya, untuk menyemangati misalnya. Ya, kalau misalnya saya, Bapak Ibu, mohon izin kalau saya menyampaikan atau kalau saya mengucapkan gitu, ya, kelas bicara misalnya, ya, atau kelas MC misalnya, ya, kelas MC, yes, mohon Bapak Ibu mengepakkan atau mengepalkan tangan dengan ucapan kata yes. Lalu kalau saya mengucapkan kelas bicara Sumbawa sukses misalnya, kayak gitu, jadi nanti akan bisa membangkitkan semangat mereka untuk belajar, ya. Misalnya saya bilang, Bapak Ibu mohon ikuti arahan saya. Kalau saya mengucapkan kata kelas MC, maka Bapak Ibu menjawab yes, gitu. Kalau saya mengucapkan kelas bicara Sumbawa, Bapak Ibu mengucapkan sukses sambil tangan dikepal ke depan. Setelah itu berikan aplaus di belakangnya. Itu pasti jauh lebih meriah dan lebih semangat. Kalau tadinya ngantuk-ngantuk pada saat datang, ya, dengar MC-nya memberikan semangat seperti itu, maka pasti nanti akan lebih bersemangat. Sehingga nanti pembicaranya, ya, selain MC pasti audiens akan berekspektasi lebih bahwa pembicaranya pasti juga akan lebih wow. Sehingga kalau begitu, maka pembicara juga akan termotivasi, ya, untuk memberikan yang terbaik kepada audiensnya, ya. Seperti itu teman-teman, contoh
contoh membangun suasana. Jadi membangun suasana itu bukan cuma membangun suasana dari internal kepanitiaan kecil, tetapi juga kepada pendengar juga. Itu juga patut untuk dilakukan. Terlebih pada medan-medan atau wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang memang belum pernah kita datangi atau kita belum pernah perform di situ. Tentu saja kita harus banyak belajar dan harus punya banyak waktu untuk membangun suasana. Kecuali kalau misalnya tempat tersebut sudah sering kita kunjungi dan kita sudah sering atau terbiasa untuk menghadapi medan tersebut, baik menjadi MC-nya atau menjadi pembicara atau menjadi apa saja, ya. Seperti itu teman-teman, kiranya tips dan trik dari saya terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang pembicara. Semoga pertemuan ke-6 ini memberikan manfaat bagi saya, bagi teman-teman semua, pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya, dan teman-teman lain yang ada di luar sana. Semoga tidak akan pernah berhenti untuk mencoba, terus berlatih, dan gunakan kesempatan sebaik mungkin. Ingat, kalau dari saya adalah kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali, hanya 1 kali. Kalaupun datang untuk kedua kali, tidak akan pernah sama nilainya. So, teman-teman, ambil kesempatanmu sebanyak-banyaknya untuk mencoba, memberikan perform terbaik, dan evaluasi segera perform atau hasil perform yang teman-teman berikan. Semoga kita sehat selalu, semoga kita sukses selalu teman-teman semua, ya. Doakan semoga kita terus bisa berjumpa pada sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, dan komentar di bawah ini terkait dengan materi yang saya sampaikan saat ini ataupun materi-materi selanjutnya. Insyaallah pertanyaan teman-teman akan juga saya jadikan acuan sebagai bahan untuk evaluasi dan bahan untuk menyampaikan materi-materi berikutnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Insyaallah, pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya yang saya cintai dan saya banggakan, kami akan selalu berusaha untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan dari Anda semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam semangat serta salam bahagia selalu. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.